guys, welcome to never mind. Hi guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius, terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus, dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service, enjoy! Hallelujah, Shalom NDC Youth. Are you ready to praise Jesus in this place? Come on. Come on, everybody, sing it out. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my word could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, amen. Bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amen. In the midst of the darkest night, and let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, 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 come on. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Come on, everybody, clap your hands for Jesus. Hey, you are my freedom. We lift you higher. Yeah, you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, 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 come on. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Dimanapun engkau berada, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan kita yang hebat, amin. Come on.
serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu lagu baru dari album terbaru dari NDC Worship yang berjudulkan Tuhan Tak Pernah Gagal. Mari sama-sama kita resapi dengan iman lagu ini. Kita mau sama-sama nyanyikan, kita mau nyatakan dengan iman kita kepada Tuhan. Yes, Jesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari yang percaya sama-sama kita mau katakan dengan iman. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dimanapun engkau berada, angkat tanganmu, katakan dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
kami percaya Tuhan. Oh, dengan iman kami nyatakan Engkau tak pernah gagal, Yesus. Haleluya. Mari dimanapun engkau berada menyembah Tuhan. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Haleluya. Oh, ini pernyataan iman kami, ajar kami untuk mengerti jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hey, NDC Youth, welcome back again to NDC Youth online service in the sermon content. Bersama siapa nih Ibu? Salah lagi dia. Saya Freyna, Putri Freyna saya. I cannot. Halo everyone, apa kabar? Semoga baik. Aku awesome. Saya luar biasa, mantap lah pokoknya. Wih, kita topik itu sekarang ya Bu? Oh iya dong. Mantap. Oke, gimana kabarnya semua? I hope everything is well with you. Semua sehat, baik-baik saja. Kalian mungkin juga udah bosen dengar kata itu. Kayak, I hope you are fine, baik-baik saja. Tapi I really mean it. Aku harap semuanya baik-baik saja. Karena kita lagi di masa yang banyak banget uncertainty ya, Frey. Ya, betul. Ketidakpastian, ombak-ambing. Aduh, apa coba? Oke, before kita mulai, yuk kita lakukan satu hal yang penting, yaitu kita berdoa. Karena kita butuh konsen dan hadirat Tuhan di mana kita berada. Shall we? Yuk. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami semua bisa beribadah secara online bersama. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami untuk mendengar sedikit dari firman Tuhan. Tolong supaya Tuhan bisa bicara kepada kami dengan cara yang jelas Tuhan. Pesan yang strong ini Tuhan supaya kami bisa diubahkan semuanya. Thank you Lord, yang bisa katakan. Amin. Amin. Yay. Oke, sekali lagi nih aku mau kasih kata-kata sambutan gimana sih, kayak Bonjour. Hola. Oh ya, bonjour. Hola. Halo. Ayo, lo apa, Frey? Aku selalu dong. Aku bonjour. Orang tua itu bye-bye. Salah. Oh my God. Oh, kalau di gereja biasanya shalom ya? Iya. By the way, Frey, like honestly, kamu dulu waktu sekolah minggu agak cringe sih dengan kata shalom? Kalau aku dulu masih kecil, aku kayaknya biasa aja sih ya. Mungkin kan aku masih kecil kayak shalom, aku jadi ikut, oh iya shalom gitu. Soalnya, aku nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya aku pikir sekarang, kayak kalau misalnya di kayak you nih, kalau misalnya ngomong kayak shalom Frey gitu, aku kayak Aneh. Oh iya gitu, shalom gitu. Aku kayak menurut aku agak aneh sih kalau misalnya aku ngedengar kata shalom sekarang, apalagi kayak sama orang yang aku dekat sih gitu. Okay. Fun fact ya, shalom itu actually artinya literally di zaman dulu itu sebenarnya kayak salam damai sejahtera gitu loh. Kayak may peace be with you, kayak kayak supaya kamu senang, kayak aku harap kamu tuh lagi happy gitu loh, kayak damai, like peace be with you gitu loh. Jadi sebenarnya sama zaman sekarang kayak what's up, I hope you're okay gitu loh, ke arah hope you great, what's up man, I'm great. Jadi caranya doang beda kali sama aja gitu loh. Jadi actually shalom nggak harus cringe, tapi beda bahasa aja, kayak hola, halo, jadi shalom gitu. Gitu sih. Tapi ya aku jadi inget yang pas you ngomong gitu, aku kayak inget maksudnya ke zaman dulu, maksudnya kayak yang si Paulus gitu, maksudnya kan dia sering tulis surat kan, kayak pasti selalu ada kata shalomnya, benar gak sih, ya kan? Jadi kayak shalom tuh udah dipakai dari kata dulu banget gitu. Oh, berarti kayak Dear Freyna yang baca surat ini gitu. Dear Selin, juga ya shalom. Iya. Iya, jadi sebenarnya shalom tuh not
not cringy ya sebenarnya, beda Mm, bahasa aja. Di sono bilangnya shalom. Nah, kalau menurut Freina nih, eh, Paulus tuh ada alasannya nggak sih to say like semoga kamu kiranya baik-baik saja. Kok Iya, iya. kalian baik-baik saja? Kenapa nggak badannya sehat itu atau gimana? Kalau menurut aku ya, arti dari kayak Paulus ngomong kayak shalom gitu, damai sejahtera, kayak Paulus tuh kayak ngerti gitu loh, maksudnya kayak kita sebagai manusia gitu, kayak problem kita tuh kayak, maksudnya kita stres, supaya kita tuh nggak stres gitu loh, maksudnya stres itu bukan kayak cuma pas kita lagi ada beban berat gitu, maksudnya yang berat banget itu bukan stres, tapi hal-hal kecil aja itu bisa buat kita stres gitu, sadar atau enggak, maksudnya kayak di umur kita sekarang lah gitu, kayak oh maaf ya, aku masih muda aku masih muda gitu. Ya, maksudnya kayak di umur SMP, SMA gitu, bahkan kayak sering banget gak sih orang tuh ngomong kayak, aduh gue stres banget gitu, aduh gue stres banget, ulangannya banyak gitu, ulangannya susah gitu. Maksudnya hal-hal yang sekecil itu aja bisa stres gitu maksudnya. Atau enggak, kayak kalian pernah gak sih kayak insom gitu, nggak bisa tidur gitu. Pasti kalian bilangnya kayak, aduh gue stres kemarin gue nggak bisa tidur gitu, kayak bener banget gitu. Soalnya aku merasakan gitu guys. Ya, Jadi bahkan, ya, overthinking. Maaf. Terus, sorry. Oke. Jadi bahkan ya kalau misalnya kita pikir lagi orang yang kayak banyak duit, kayak orang yang terkenal, artis gitu, bahkan kita pasti pernah denger lah ya kayak dia stres gitu, kayak ya contohnya aja kayak aku pernah denger kayak artis-artis Korea yang terkenal gitu, yang kayak udah famous gitu, pasti dia kayak depresi lah, dia stres lah, kayak makanya kayak sebenarnya tuh mental sickness itu kayak sulit lah gitu, maksudnya kayak hal kecil aja bisa stres, hal besar bisa stres gitu. Makanya kayak maksud aku kayak mungkin Paulus ngomong damai sejahtera bersamamu itu selalu kayak supaya selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita gitu, supaya kita nggak stres gitu, nggak gampang stres gitu sih. Itu menurut aku. Tadi kamu ngomong gitu, aku mau nambahin something juga nih yang mungkin dirasain sama banyak anak youth. Cuma kalian feel bad to say it, dan kalian nggak perlu say it sebenarnya, nggak perlu say it. Tapi aku mengerti kalau mungkin ada banyak masa di mana kita semua mungkin capek dan genuinely stress. Nggak mau ngeluh, beda ya. Lo emang bener-bener stress, lo nggak lagi ngeluhin hidup lo lah. Tapi mungkin orang di sekitar lo, alah, baru umur jagung, belum pernah kerja, stres. Gue tahu kan kata-kata yang ingin kalian dengar saat itu. I know, you have been there. You don't wanna hear it, right? Hear that gitu, tapi cuma that's what you get gitu. Kalau ibarat kejadian tuh kayak kita digituin, terus ada itu ya Frey Instagram filter yang sedih tuh, yang terus kita kayak meratapi gitu. sedih gitu kan. Jadi nggak apa-apa kok, nggak usah say it out loud. Cuma aku dan Cik Freyna di sini memahami itu ada, sehingga actually stress or tired, mental health, Paulus pun udah bilang di semua suratnya, actually, bro, jangan gila ya. Itu kasarnya nggak sih? Iya. By the way, Frey, kamu ingat gak sih? Aku sama beberapa anak youth, actually aku sebut nama nih ya, sama Freyna, sama Koko Brian, sama Konatan, itu aku sering banget ya, aku kayak ngomong gini, guys, udah kita ganti deh kata-kata semangat ya, get up guys. Bener sih, bener. Kita ubah menjadi apa, Frey? Jangan gila ya bro. Gila. Iya, aku ganti jadi stay sane. Guys, kalau kamu lihat aku part 2 sama mereka, mau pisah nih, guys, hati-hati ya, guys, stay sane. Jangan gila ya bro. Kita udah nggak pakai lagi kata-kata kayak semangat ya. Itu that's so 2019 to 2020 ya. Semangat. No. Sekarang, bro, jangan gila ya. Don't go crazy. Your sanity tidak boleh mengkhianatimu. Just be sane terus all the time. Gitu. Mantap lah, Jijas. Aku bacain ayat berarti boleh nggak, Frey? Boleh, silakan. Kita udah denger ayat ini beberapa kali, tapi jangan bosan, ini ayat pedoman kita this whole month. Oke? Oke. Di Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yang aku suka di sini, kan kalimat pertamanya kan jangan be anxious about anything, gak usah dipikirin, jangan stresin gitu loh. Tapi katanya lewat doa,
ucapan syukur, bahkan petition loh, kayak semacam komplain-komplain gitu, bahkan ya bawa ke Tuhan, nggak usah di-stress sendiri. Dan setelah itu, katanya damainya Tuhan, nih ya Frey, yang gue suka ya, Tuhan tuh nggak ngomong cuma kayak, kamu ke aku deh, aku kasih kamu damai, nggak. Tuhan bilangnya tuh, kamu datang ke aku, dan kedamaian aku, yang transcends all understanding, jadi ngalahin semua pengertian. Jadi mungkin kamu merasa nggak dipahami, ya udah. Atau kedua, kamu nggak paham mental health, ya udah. Pokoknya mengalahkan segala akal budi pengetahuan yang lu nggak nyangka-nyangka, Tuhan bisa kasih itu. Dan Tuhan akan jaga hati kita dan pikiran kita dalam Christ Jesus. Betul. Nah, Ifraina ada hal yang bisa di-share ke kita nggak kalau gitu, regarding hal ini? Aku ya. Oke, kalau misalnya kayak kita pikirin lagi, maksudnya kayak dibalik kayak mental sickness kita, maksudnya yang suka stres, gitu. Tapi ada satu hal, maksudnya menurut aku ada hal yang bisa diambil gitu positifnya. Kita sadar gitu kalau misalnya kita butuh orang lain gitu. Kalau misalnya kita rangkum, judulnya adalah The Need for a Connection. Yes. Oke. Need for connection ya, Frey. Aku bisa, Mbak, ini 40 menit loh, connection. Waduh. Kalau misalnya nih ya, kayak kalian stres gitu, kayak kalian nggak apa-apa gitu loh buat cari orang lain gitu. Walaupun kita tahu ada orang yang introvert sama ada orang yang extrovert gitu. Maksudnya kayak aku sama Cicis itu pasti extrovert lah ya, kalian bisa lihat kayak ya, tapi kadang-kadang ada orang introvert, bahkan kayak kita tuh semua kita tuh butuh orang gitu loh, butuh teman gitu, butuh someone gitu yang buat kita ajak ngomong gitu. Orang introvert gitu emang sukanya kayak mungkin di tempat yang nggak terlalu rame, atau kayak nggak suka ngumpul-ngumpul, atau sukanya sendirian gitu. Tapi pada akhirnya mereka itu pasti butuh someone gitu buat diajak ngomong. Kan nggak mungkin kayak orang introvert ngomongnya sama bonekanya, maksudnya ya mungkin ada gitu beberapa orang kayak waktu SMP gitu. Pernah nggak sih gitu kalian kayak ngajak ngomong boneka kalian gitu? Wow, itu patung ya? Ya, dia sudah tewas dari MCU, tapi bercanda. Terus. Oke, maksudnya kayak ya kalian nggak apa-apa gitu loh, kalian tuh sadar gitu, kalian tuh butuh someone yang kayak buat ajak ngobrol gitu. Misalnya aku cerita sedikit nih, Ci. Aku tuh termasuk sering ya kita ketemu gitu. Ya, pasti kayak kalau misalnya Jess gitu, pasti kalau setiap ketemu aku, kayak pasti dia bakal bilang, gimana gitu keadaan you gitu. Selalu kayak, ya nggak apa-apa gitu kalau lu bilang kalau lu butuh gua gitu. Kayak, Frey nggak apa-apa, you ngomong aja kalau you butuh I gitu. Maksudnya kayak, pasti kayak, ya Jess bakal dengerin gitu. Pasti teman-teman kalian, someone itu, pasti bakal dengerin kalian gitu loh. Kayak kalian mau cerita, kalian mau bilang, aduh, gue stres banget gitu, aduh kerjaan gue banyak banget, aduh ulangan gue, aduh pacar gue gitu. Pasti kalian ya pasti butuh someone yang berajak ngobrol gitu sih. Jadi ya dibalik kayak rasa stres kalian, dibalik kayak rasa sedih kalian gitu, hal yang positif itu kan harus sadar gitu. Kalian tuh butuh someone gitu di hidup kalian. Gitu. Kalau aku, Ci. Aku diceritain nama ini, dulu youth mentorku waktu aku kuliah. Dia bilang, si Adam itu waktu di Taman Eden, itu baru sadar loh, Jess, dia tuh kesepian saat dia udah selesai semua pekerjaannya dari Tuhan. Gue kagum banget, gue kayak, wow. Jadi kayak pas dia single, ya nggak apa-apa. Terus Tuhan kasih dia tugas kan, menjaga Taman Eden, menjaga Taman Eden, menjaga keseimbangan, kasih semua nama nama binatang gitu loh. Dia baru dia kesepian tuh kapan? Udah kelar semua. Dan dia capek, kok malam-malam si gajah sama gajah. Kok apa gitu loh. Jadi kehampaan itu akan muncul. Jadi kalau kalian, aduh ini butuh cowok, butuh cewek, ya sebenarnya aku nggak bilang itu, dasar lu butuh pria, butuh. Emang lu butuh lah. Intinya kita semua butuh lah at some point. We all need someone gitu. Bohong lah kalau kita bilang nggak butuh. Tuhan pun menciptakan kita sebagai manusia bergaul. Jadi kita butuh dan nggak ada yang salah. Kalau soal mental health, tadi Cifrey bilang itu adalah titik sadar kalau kita butuh orang lain. Kalau aku yang kedua tuh ini sih. Oke, sebelum aku bilang poinku, aku tahu ini not terdengar kayak something new yang keren banget. Kayak, wah, kita mengubah gitu, enggak.
Tapi aku akan ajak merenungkan gitu loh. Oke. Poinku adalah the need for a positive mindset. Kamu sadar gak sih berapa banyak anxiety kita, stres kita? Ini aku ngomong tolong dengerin ya. Cewek-cewek, apalagi cowok-cowok yang gak pernah tidur, kamu overthinking. Berapa banyak sih kata-kata paling jahat yang bikin lo depresi itu muncul dari kepala lo sendiri, tau gak? Gak ada yang ngomong ke kita, ya mungkin ada jelek lo, gendut lo gitu apa gitu. Tapi yang goreng-goreng siapa? Kita. Kita yang gosongin. Ya bener banget ya. Lu jelek, ya udah dapat pisang nih, digorengin sampai gosong, digorengin lagi sampai gosong, makan tuh gosong, kesal sendiri. Lucu banget. Soalnya aku gitu dan gak ada yang help me, jadi aku sekarang kayak lihat banyak anak youth, tapi cewek-cewek ya, aku ngobrol sama cewek banyak banget gitu. Aduh, anxiety, sampai cewek paling cantik tuh anxiety, gue nggak ngerti. Apa yang mau lu anxiety, lu cakep banget, enggak Ci jelek. Men gitu kayak. Lu tau gak sih perasaan lu saat ada cewek berani setengah lu, cakep banget, Ci aku gendut, so kayak maksud lu apa gitu. Nah, suatu hari seorang teman dekatku pernah ngomong gini ke aku. Ini kalimat B aja, tapi aku merenungkan sampai aku pengen nangis sendiri. Oke, dia ngomong gini. Why would you believe in such bad things when you can believe in beautiful things? Gini, translate-nya. Kenapa kamu percaya banget sama semua hal-hal yang jelek dan negatif saat lu bisa percaya sama hal yang bagus? Karena kalau gue percaya sama hal yang bagus, gue jadi kayak hopeful, gue seneng. Terus dia bilang, ya udah, kenapa lo nggak boleh seneng? Terus gue kayak, iya ya Pret, kenapa sih kita sekarang gini? Ada orang mungkin bilang kita jelek ya. Pertama, look itu relatif. Akan ada orang bilang kita jelek secara apapun, trust me. Tapi ya ada orang yang deketin kita, ada orang yang bilang cantik. Mungkin ada yang bilang, oh mungkin kamu nggak cantik gimana, tapi personality lu sih, kehadiran lu tuh gue kangen banget gitu. Ya, iya sih. Bisa pacar, bisa teman cewek yang mendekat sama kita. Oke, cinta tuh gak harus dari lawan jenis ya. Kadang kita punya geng cewek-cewek yang just kangen sama lu. Frey, kalau lu gak ada tuh gak seru. Kenapa? I'm in love with your personality. Itu kan gak apa-apa gitu. Jadi gue mikir, iya kenapa sih? Itu kayak tough banget ya. Like, sampai tidur ya. Lu kalau bikin meme tuh ada rumus matematika lu gini. Iya. Kalau gue jelek gue gak punya pacar. Kalau gue gak punya pacar gue sendiri. Sampai tua lu. Come on. Think positively. Tapi yang aku maksudnya bukan think positively itu halu-halu nggak jelas ya, lu bayangin lu orang Korea gitu, bukan. Cuma maksudnya tuh kita gini loh, self love, what can I do? Aku dikasihnya ini gue cocol dikit gak apa-apa ya? Iya apa-apa. Aku baru cocol sama kakakku sendiri kemarin. Seorang cowok yang pernah aku jatuh cinta banget sampai bucin gak jelas. Siapa tuh? Itu pernah ngomong sama aku gini loh. Sorry ya Jess, lo terlalu Chinese buat gue. Sumpah. Gue gini. Men. Ya sorry, aku terlahir Chinese, gimana dong? Ya. Nah, Frank, apakah artinya aku salah ras? Ya enggak lah. Emang kita milih di mana gitu. Terus ya udah, tipe dia mungkin cewek-cewek exotic skin, Brazilian skin gitu. Ya udah, tapi apakah ada cowok yang suka sama yang kayak kita? Banyak lah. Ya betul sih. Chinese juga banyak yang suka sipit, banyak yang sukanya Brazilian gitu juga banyak yang instead of mikirin ada yang salah dengan kamu ke arah ada yang salah dengan mindset gue gitu loh. Ya udah, gue nggak sama lu kan. Iya. Amazing, kayak oh my god gitu. Ya udah, kalau kata-kata self love terlalu B, aku kasih ini deh. Ada quote bagus juga nih dari aku lagi nih. Gini, Jess. Ini sangat tidak kita bias, cuma gak apa-apa lah ya. Ini buat just fun aja gitu. Kalau ada cowok nih, girls gold ya. Screenshot cowok. Buat Serena juga nih. Nih, kalau ada orang bilang lu gak good enough buat mereka, tanpa alasan yang jelas, ada 3 hal yang perlu ingat, 3 hal. Yang pertama, alasannya ada, tapi lu nggak perlu tahu alasannya apa. Kedua, lu nggak perlu comprehend. Ketiga, yang paling penting, lu nggak perlu sama dia.
Wow. Aku mau bacain ayat gitu di 2 Timotius 1 ayat 7, tapi aku baca Inggrisnya. For God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Jadi kayak Tuhan tuh gak kasih kita roh ketakutan. Cuma kita biasanya baca ayat ini untuk kita, oh ya kalau mau kuasa takutin setan, Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan. Itu mesti kayak itu. Cuma di akhirnya ada tambahannya sebenarnya. Kayak ada kekuatan dari cinta dan sound mind. Jadi kamu jangan izinkanlah ini tuh menjadi monster di kepala kamu. Like lah kalau kamu berhasil. No. Justru kalau kamu in control of this, ya udah monsternya yang bilang bagus-bagus gitu loh. Udah dia nggak suka sama lu, nggak apa-apa. Yang ini ada lagi kok gitu. Kok aku mau nyanyi? Kamu jeniusnya di sini gitu loh, kayak you find your place gitu loh mas. Jadi ya berpikirlah positif, tapi itu bukan advice lama yang udah old style, tapi serius deh, you need to start thinking positively untuk diri kamu sendiri. Gitu. Betul. My God, aku speak too much. Freda gimana Frey? Apakah ini advice yang baik? Menurut aku baik sih. Soalnya ya emang benar gitu. Maksudnya kayak kita tuh kadang tuh kayak negative thinking malam-malam. Pasti kita mikirnya kayak hal-hal yang kurang nggak sih dalam diri kita. Maksudnya kayak, aduh kenapa gue nggak bisa nyanyi ya? Aduh kenapa gue nggak cantik ya? Kenapa gue nggak ini? Kenapa gue nggak ini? Jadi itu kayak, wah gila sih. Bener kata Cijas, kayak lu udah pisang terus digoreng tapi gosong gitu. Terus lu makan tetap pisang bakar. Ya kenapa lu nggak mikirin kayak hal-hal yang yang kayak good gitu loh buat diri lu, kayak misalnya lu bisa gambar gitu, mesti something yang bisa lu pikirin kan, daripada lu kayak lu bisa gambar tapi lu nggak bisa nyanyi. Kenapa lu mesti mikirin kayak lu nggak bisa nyanyi gitu, kayak pasti ada kelebihan lah dalam diri kita yang mesti kita pikirin gitu, daripada kayak kekurangan kita gitu. Betul. Ingat guys, there is nothing wrong with you, tapi kalau ada orang yang blame you untuk hal yang kamu nggak bisa ubah, contoh warna rambut, kulit, ya, something wrong with them, not you. Betul. Gitu. Dan kita punya orang-orang yang sebenarnya mencintai kita kok, gitu loh. Gak usah terlalu distrasin. Oh, I love you guys. Oke, yuk gimana kalau kita lanjut aja gosip seru diskusinya sama circle kita. Kita tutup dalam doa. Sure. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengetahuan yang luar biasa ini Tuhan. Kalau kami butuh connection, karena Tuhan telah bawa kami untuk menjadi manusia yang dapat bergaul, dan segala ketakutan kami, anxiety kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Yes. Kami akan berpikir positif, kami akan menjadi orang yang luar biasa, karena itulah rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Thank you Lord, semua yang percaya katakan, amin. Have a great circle, Frey. Say goodbye, Frey. Bye-bye guys, jangan lupa circle guys. Bye, God bless you. God bless you.